Sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah sudah memulai kegiatan belajar mengajar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Rodlotun Nikmah. Hal ini sekaligus sebagai salah satu bentuk persiapan kenormalan baru di lingkup pondok pesantren. Informasi selengkapnya akan disampaikan Febrian Ahmad langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Febrian, seperti apa protokol kesehatan yang harus ditaati oleh para santri di sana? Zakia, untuk protokol kesehatan yang sudah diterapkan di pondok pesantren lokasi ini yang ada di Semarang, Raudhatun Nikmah, sudah mulai diterapkan. Kami tadi sudah melihat para santri yang berkegiatan di lokasi ini tetap melakukan protokol kesehatan seperti mereka untuk pada saat akan masuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga wajib menggunakan masker, dan juga ada beberapa kegiatan yang tadi juga kami sempat lihat dilakukan secara bergantian. Ada yang melakukan proses penghafalan Quran, ada juga tadi kegiatan melakukan kegiatan qasidah seperti itu, yang juga para santri ini melakukannya dengan tertib, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami juga sempat melihat bahwa di pondok pesantren ini juga sudah disiapkan sebuah pendopo seperti itu, di mana di depannya ada tempat untuk menerima tamu, yang mana nantinya ini akan digunakan bagi para tamu yang akan hadir, tidak diperbolehkan masuk, namun mereka dapat bertemu dengan para santri ataupun para untuk melihat kegiatan dari luar pondok pesantren. Tentunya hal ini juga dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan serta memberlakukan jaga jarak agar penyebaran virus COVID-19 dapat ditekan, namun kegiatan di dalam pondok pesantren juga dapat berjalan dengan lancar. Zakia. Ya, Febrian, kemudian bagaimana skema belajar mengajar di pesantren untuk mempersiapkan kenormalan baru? Zakia, seperti tadi kami juga sudah ungkapkan bahwa tadi kami melihat sekilas bahwa ada seperti sistem shift yang dilakukan bergantian untuk dapat melakukan proses belajar di pendopo yang ada di pesantren ini, baik itu mereka yang akan melakukan hafalan Quran ataupun yang akan melakukan kegiatan lainnya. Namun untuk lebih detail sudah bergabung bersama kami, yakni selaku pengasuh Ponpes Raudhatun Nikmah, yakni Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin, atau bisa disapa Abah Ali ya, Bah. Bah, mungkin bisa dijelaskan di pesantren ini, Bah, seperti apa proses belajar dan juga mengajar di tengah pandemi, Bah? Ya, walaupun di masa pandemi ini kita tetap tidak mengurangi intensitas kita untuk proses belajar mengajar ya. Cuman memang kita selalu mengikuti petunjuk, anjuran, protokol daripada kesehatan dari pemerintah. Jadi jaga jarak, oke, social distancing. Akhirnya dengan adanya jaga jarak, ngaji bisa digilir, tidak bisa seperti biasa kumpul-kumpul secara bersamaan gitu ya. Kemudian juga kalau masalah yang lainnya pakai masker dari dulu sebelum kita alhamdulillah menuju gerakan new normal ini tidak begitu masalah karena kita sudah biasa mencoba hidup bersih. Tadi juga kami sempat mendengar bahwa Abah juga memperlakukan jam malam di lokasi ini, Bah, itu bisa diceritakan seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Bah? Ya. Memang ada jam malam, ada jam-jam tertentu yang memang dilarang santri internal dilarang keluar dari dulu. Kemudian untuk orang kampung juga yang karena kebetulan pondok kita ada di pinggir jalan, itu jam tertentu kita tutup untuk tidak boleh lewat. Kecuali dari teman-teman ojol yang dia GoFood, kemudian ada ambulan atau gimana gitu. Kalau untuk santri sendiri, Bah, kan kita tahu memang kemarin sempat ada beberapa yang mudik. Nah, apakah ada protokol-protokol yang diberlakukan oleh pesantren untuk para santri yang akan kembali masuk ke sini seperti apa? Ada syarat-syarat khusus? Iya, memang banyak sekali yang masuk chatting ke kita, inbox ke kita, tanya ke kita tentang bagaimana proses penerimaan santri baru maupun santri yang mau kembali ke pondok. Memang kita harus pakai syarat surat keterangan sehat dari puskesmas masing-masing. Dari dokter dinyatakan sehat, kalau tanpa itu kita nggak bisa terima. Mungkin, Bah, terakhir ada pesan bagi rekan-rekan yang ada pondok pesantren lainnya untuk terkait dengan kesiapan menyambut kenormalan baru seperti apa? Oke, sebagaimana yang diajarkan agama manapun tentang kebersihan, sebetulnya menuju normal ini nggak perlu berat bagi kita, apalagi kita mengamalkan ajaran agama tentang cuci tangan, kita sering wudhu. Ini udah kebiasaan kita dari dulu, cuci tangan pakai sabun, kemana-mana pakai hand sanitizer. Cuman yang pakai masker ini memang belum begitu kebiasaan, tapi ya lama-lama jadi kebiasaan. Sesuatu kalau dibiasakan jadi kebiasa juga. Artinya, ayo kita, new normal ini bukan berat bagi kita, bagi pengamal agama yang taat ya. Jadi kita jaga kebersihan, cuci tangan, pakai sabun, itu kan hal yang lumrah ya. Artinya pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak dengan orang yang tidak dikenal. Gitu.
Kalau Anda sakit pakai masker, insya Allah lah. Jadi tetap badai ini akan berlalu. Badai ini akan berlalu dan cuman kapal kita berbeda-beda. Tapi biar selamat, kita berharap semua selamat dari badai ini. Cuman pastikan di kapal kita semua ada Tuhan. Tuhan ada di kapal kita semua. Yang penting adalah bagaimana kita masing-masing individu ini bisa untuk menerapkan protokol tadi agar bisa sama-sama selamat, Mbak ya. Ya tentunya kita harapkan nantinya dengan ada penerapan dari sistem protokol kesehatan baik itu di pesantren ataupun di tempat pendidikan lainnya ini bisa membuat sistem pendidikan di Indonesia lebih baik dan juga lebih lancar meskipun ada di tengah pandemi COVID-19. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio, Zakia. Febrian, terima kasih atas laporan Anda.